Ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat positif satu saja, minimal Allah memberikan pahala 10. Jangan renungkan ya. Tetapi ketika perbuatan negatif, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Bila perbuatan itu negatif, sayyi'ah, Allah nggak melipat gandakan 10 kali. Loh, nggak adil kan? Ketika perbuatan positif dilipat gandakan minimal 10, bahkan sampai 700. Tetapi kalau negatif, Allah itu tidak memberikan balasan kecuali setimpal. Loh, ini menunjukkan Allah itu masih belum meletakkan keadilan sepenuhnya ketika di alam dunia ini. Satu. Yang kedua, kalau perbuatan itu positif karena terkendala sesuatu hal akhirnya tidak jadi, itu sudah ditulis oleh Allah. Tetapi kalau perbuatan negatif, ketika dia tidak melaksanakan karena terhalang, tidak ditulis perbuatan dosa. Berarti kalau hanya sekedar planning, kalau positif ditulis positif. Kalau negatif, kalau hanya planning tidak dilaksanakan, tidak mendapatkan dosa. Loh, itu kan semuanya kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mulai wal awalu wal akhiru. Jadi yang terpenting kita ini, Allah itu kan maha awal, maha akhir. Berarti Allah itu menjaga kita itu mulai awal sampai terakhir dijaga oleh Allah lewat Rahman Rahimnya. Di antaranya Allah melipat gandakan pahala, itu kan bagian dari Rahman Rahimnya Allah. Jadi kalau positif dilipat gandakan 10. Nah, negatif tidak dilipat gandakan. Kalau menurut adil ya negatif ya dilipat gandakan. Kalau niat positif ditulis pahala, kalau niat negatif ya ditulis dosa. Itu namanya proporsional. Tetapi Allah mengedepankan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari Rahman Rahimnya Allah yang mengatur manusia mulai huwal awalu wal akhiru. Jadi yang terpenting itu, jadi rana efektif psikomotorik itu bukan hanya Allah maha awal maha akhir, bukan, tetapi di tengah-tengah itu mulai awalu wal akhiru. Ini apa yang ada di tengah-tengahnya ini? Di antaranya Rahman Rahimnya Allah. Di antaranya lagi, terutama di bulan puasa, itu kan Rahman Rahimnya Allah kuwabe. Jadi wal awalu wal akhiru, Allah itu maha awal maha akhir. Itu ranah kognitif. Kita tarik ada apa di tengah-tengahnya itu. Mulai awalu akhiru ini loh, ada apanya? Di antaranya adalah Rahman Rahimnya Allah, termasuk ngatur kita. Anjeneng pokoknya ngoten, saking lomannya Allah diatur semuanya. Makanya berkali-kali saya sampaikan, adanya corona ini ya tanggapi dengan sesuatu yang wajar. Jangan sampai over dalam perasaan takut. Mengapa? Karena ini semua dalam genggaman Allah. Allah yang ngatur wal awalu wal akhiru. Di dalamnya itu ada apa? Ngoten loh. Kalau orang non muslim adanya Covid ini gundah gulana yang sampai mengganggu stabilitas jiwa, itu wajar karena dia nggak punya backingnya Allah. Lah kita ini punya backingnya yang namanya Zat yang mengatur wal awalu wal akhiru ini. Di Al-Quran kan gitu, wal awalu wal akhiru. Ya wis gitu toh, tetapi di tengah-tengahnya ini loh. Di tengah-tengahnya ini loh.
yang harus kita gali. Di antaranya orang muslim itu tidak boleh terlalu cemas, termasuk menghadapi COVID. Analognya, jangankan kita yang tidak diperhatikan oleh Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wong daun jatuh dari pohonnya itu loh dimonitor oleh Allah, dikalkulasi, dihitung oleh Allah, apalagi yang namanya manusia. Loh, akhirnya kita ya sih boleh namanya manusia, tapi tidak boleh berlarut-larut yang menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Takut yang luar biasa menunjukkan kita kurang yakin kalau Allah itu maha kuasa. Wal awalu wal akhiru itu di situ. Tengah-tengahnya ini ada apa? Subhanallah, Allah kalau ngatur itu luar biasa. Bayi pada saat itu gak esok mangan, gak esok ngombe, gak esok komunikasi, makne ya gak esok carane Allah ngekei jalan. Darah haidnya ibunya sebagai satu-satunya konsumsi utama. Coba kono ngono. Sampai begitu Allah ngatur manusia itu. Allah wal awalu wal akhiru. Sampai begitu. Makanya kita semuanya makhluk Allah lemah, ya mau ndak mau memperbanyak doa gitu aja. Jangan sampai terlalu sedih karena di belakang kita ada zat yang mengatur wal awalu wal akhiru. Bun, mumpung ingat, jadi kita perbanyak berdoa. Ibu bapak sekalian, kita garis bawahi ya. Doa itu utamanya adalah ibadah. Jadi doa itu memang menurut bahasa meminta. Doa itu menurut bahasa meminta. Tetapi esensinya bukan meminta, tidak sekedar meminta, tetapi kita patuh terhadap perintah Allah agar kita berdoa. Nek kita berdoa penekanannya hanya minta, otomatis nanti pasti ada titik jenuhnya. Aku yamin sampai yamin minta jadi ini gak dituruti rek. Aku sejak dulu sak kecil kepingin dadi ngene gak dituruti rek, wis drop. Karena apa? Karena dia mindsetnya doa itu minta. Tetapi kalau doa itu ibadah, wis diterima alhamdulillah, gak diterima alhamdulillah, yang penting aku ibadah. Nah, itu yang harus dirubah. Memang doa itu menurut definisi ya, doa itu minta dari bawah ke atas. Doa itu minta dari bawah ke atas. Tapi kalau dari atas ke bawah bukan namanya meminta, tapi memerintah. Kalau Allah memerintah, kalau kita bukan memerintah. Berdoa itu ya Allah kayak bukan, tapi meminta. Doa itu menurut bahasa meminta. Tetapi kalau menurut ilmu sufi, doa itu bukan hanya sekedar minta, tetapi mematuhi perintah Allah. Kita disuruh berdoa. Disuruh berdoa. Ya wis, ya berdoa terus wong kita disuruh. Dene dikabulkan alhamdulillah, ndak dikabulkan no problem. Tapi kalau bosen yamun sampai yamin berdoa kabul-kabul, karena mindset doa itu adalah meminta, bukan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah. Lah Allah juga ngatur. Allah itu memang maha bijaksana. Wal awalu wal akhiru. Dia Allah yang maha awal dan maha akhir ya. Maha awal, maha akhir. Termasuk diatur tata cara beribadah. Ya yang ngatur ya bukan Allah tetapi ulama. Allah itu hanya garis besarnya saja. Allah ya garis besarnya saja. Al-Quran itu ya garis besarnya saja. Setelah itu diklasifikasikan, dikembangkan oleh ulama-ulama sehingga ada istilah ijma.
ada istilah kias. Itu kan di Al-Quran tidak ada. Contohnya bagaimana hukumnya ada adzan Jumat, setelah itu kita futsal. Bagaimana hukumnya ada Jumat kita mancing. Nggak ada ketika buka di Al-Quran. Yang ada itu ketika ada adzan tidak boleh jual beli transaksi. Kalau mancing dibuka Al-Quran nggak ada, itu namanya kias, menganalogkan. Di dalam Al-Quran kalau hukumnya memukul orang tua, Al-Quran nggak ada loh. Kalau larangan memukul orang tua, sing gak oleh itu membentak. Yang nggak boleh memukul, iya menghardik, membentak, memukul ya apa? Gak ono, itu namanya kias. Sama halnya jual beli ketika dina Jumat. Jual beli tidak boleh, itu dianalogkan segala aktivitas ketika adzan Jumat dikumandangkan, apapun aktivitasnya harus dihentikan. Jual beli itu hanya sebagai sampel dari aktivitas manusia, itu namanya kias. Nah, ibadah itu terbagi menjadi dua. Ini ya klasifikasi dari Allah melalui ulama dalam rangka Allah wal awwalu wal akhiru. Apa itu? Ini ibadah itu ibadah mahdhah, harus ada niatnya. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah tidak pakai niat. Ibadah ada klasifikasi dua ya, mahdhah, ghairu mahdhah. Mahdhah itu ibadah yang sudah ada SOP-nya, ada juklaknya, ada syaratnya, ada rukunnya, itu namanya ibadah mahdhah. Contoh sholat, ada SOP-nya. Puasa, apalagi haji. Lah yang ibadah tidak ada SOP-nya disebut ibadah ghairu mahdhah. Nggak ada SOP-nya, nggak ada juklaknya, hanya garis besar itu aja, namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa bedanya? Nek ibadah mahdhah disertai niat. Contoh sholat, SOP-nya jelas, juklaknya jelas, teknisnya jelas, ada niatnya usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isai. Puasa SOP-nya jelas, juklaknya jelas, syarat rukunnya jelas, maka ada niatnya, nawaitu soma godin. Apalagi haji, juklaknya jelas, SOP-nya jelas, anak niatnya. Ini ibadah ghairu mahdhah, nggak pakai niat, langsung ketika kita berbuat itu dikategorikan sudah niat. Contoh bekerja, nggak ada SOP-nya, kerja apa saja monggo, waktunya di mana saja monggo, pakaian apa saja monggo loh, nggak ada SOP-nya, pokoknya halal gitu toh. Rapat RT RW itu ya nggak ada SOP-nya. Menuntut ilmu nggak ada SOP-nya, harus di masjid, harus di lapangan, harus di hotel, nggak ada. Harus jam 10, harus jam 1, enggak ada. Karena SOP-nya enggak ada, maka disebut ibadah ghairu mahdhah. Kita terhadap ibadah ghairu mahdhah enggak pakai niat. Enggak ono niat, nawaitu thalabul ilmi lillahi ta'ala, sudah enggak pakai begitu, sudah include. Kita kerja, ini enggak ibadah ghairu mahdhah. Kerja apa? Guru monggo, kuli batu monggo, supir monggo. Ya kan? Ibadah apa saja boleh, kerja apa saja boleh, karena SOP-nya. Jamnya ngajar jam 7 monggo, jam 9 monggo, jam 11 monggo.
up to you, karena tidak ada SOP-nya. Selama ibadah itu tidak ada SOP-nya, maka mereka tidak harus niat. Termasuk kumpul mbek bojo. Itu ibadah ghairu mahdhah, gak ono syarate. Jam 1 kumpul api, jam 9 api, nanggone kene api, pokoknya di tempat yang semestinya. Karena ndak ada niat, nggak ada SOP-nya, nggak ada niat. Lha iku Allahumma jannibna syaiton wa jannib, iku bukan niat, Bro. Iku ndonga. Allahumma jannibna syaitan itu bukan niat, Bro. Itu ndonga. Mudah-mudahan ketika kami OTW dijauhkan dari godaan syaitan. Bukan niat. Niat itu nawa itu. Saya niat nawa itu apa itu ndak ada. Lah, alangkah indahnya yang demikian ini diatur oleh Allah. Mengapa diatur oleh Allah? Karena Allah huwal awalu wal akhiru. Tidak start dan finish, enggak. Tengah-tengahnya ini yang penting kita gali. Oke. Mungkin ada yang kita tanyakan, kita sharing saja. Kalau satu arah jenuh, kalau satu arah itu capek, monggo.